Saya mohon izin duduk saja, nggih. Nggak apa, duduk saja. Duduk saja, enak. Itu loh. Ngapunten ibu-ibu, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, sebenarnya saya tadi mau mengikuti Ustadz Ulum seperti yang disampaikan bahwa kami berpositif thinking, panjenengan semua hafalannya kuat dan sudah disampaikan oleh Yai Latif sambutannya kepada siapa saja tadi. Tapi kayaknya kurang sopan kalau tidak saya sebutkan satu persatu. Maka saya sampaikan yang saya muliakan Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Ubaidillah MA, dan yang mewakili Haji Irwan Iding KUAI KBRI BSD. KUAI itu mohon izin, apakah KUA nih? Mboten. Karena di Taiwan PJIN itu dulu beberapa tahun terakhir kita bekerja sama dengan KDI Taipei, kita mengadakan nikah massal. Jadi ada sunat massal, kalau di Taiwan adanya nikah massal. Jadi langsung dapat buku apa itu? Buku nikah. Itu saya punya cerita, ingat sekali bahwa waktu itu ada satu orang mu'alaf. Mu'alaf ini orang Toba, daerah Toba, Danau Toba, Medan ya Bu ya. Ada yang dari Medan, Boras. Saya tanya, walaupun di sana itu ada proses rapak Ibu. Kebetulan yang memproses rapak, yang menginterview itu saya. Saya tanya, Mas, panjenengan itu mu'alaf, sudah tahu hak-hak istri, hak-hak suami, kewajiban istri, kewajiban suami sudah tahu atau belum? Sudah. Nah, saya iseng saja, sudah tahu syahadat belum? Syahadat, sudah, wong saya itu Islam, mu'alaf. Gimana syahadatnya? Coba syahadat dulu. Astagfirullahaladzim. Jadi syahadatnya itu di pikirannya yang namanya syahadat itu astagfirullahaladzim. Itu saya juga astagfirullahaladzim. Jadi mu'alaf, karena mu'alaf. Tapi karena mu'alaf ya boleh-boleh saja, kita bimbing lagi. Kemudian yang saya muliakan juga Datuk Paduka Haji Muhammad Suni bin Haji Idris, Hajah Florida binti Hajah Majnis, Ketua Kumpulan Peraih Berkah. Apa ini juga muslimat juga ini? Nggih. Muslimat juga. Asli Brunei. Luar biasa. Oh, beliau. Ibu, kalau di Indonesia itu membedakan antara fatayat dengan muslimat gampang. Cukup dicium baunya. Kalau fatayat itu minyak wangi, kalau muslimat biasanya minyak nyong-nyong. Tapi kalau di Taiwan, dan saya yakin kalau di Brunei, semuanya minyak wangi, semerbak, baunya itu semerbak. Iya, itu muslimat sama fatayat. Kalau di Taiwan, muslimat itu kan di atas 40 tahun ya. Kalau di Taiwan umur 50 tahun masih ada yang fatayat Ibu. Sama ya. Jiwanya jiwa muda. Salam hormat Ibu. Kemudian Habib Saldi. Habib Saldi ini saya kenal beliau 2 tahun lalu. Waktu itu saya mengundang Habib Aeh
untuk sholawatan hari santri di Taiwan. Kalau di Taiwan itu Bapak Ibu, kita melaksanakan kegiatan agama bebas luar biasa, yang hadir bisa puluhan ribu. Jadi kalau kita menghadirkan Habib Syekh, saya dengar Habib Syekh juga insya Allah akan ke Brunei. Moga-moga hasil. Itu kalau di Taiwan mengadakan tablik akbar, pengajian, sholawatan, yang hadir ribuan, bisa belasan ribu. Idul Fitri yang hadir 18.000. Saya banyak cerita terkait Taiwan, nanti saya pamerkan di forum ini. Kemudian Yai Haji Ma'mun Halimi Zen Al-Hafiz selaku Rois Suriah PCM Taiwan. Nah, ini yang membedakan Rois Suriah di Brunei dengan yang ada di Taiwan. Kalau di Brunei itu kiai terus kemudian menjadi pengurus NU. Kalau di Taiwan itu jadi pengurus NU akhirnya dikorbankan menjadi kiai. Nah, termasuk saya ini sebenarnya ya levelnya santri, tapi karena ndak ada yang lain akhirnya ya di sana disuruh ngurusi jenazah, di sana ya disuruh mimpin tahlil, terus dikorbankan beberapa tahun menjadi ketua NU di Taiwan. Ini karena korban saja, korban keadaan. Kalau di sini saya yakin kiai semua, levelnya berbeda. Kemudian Ustadz Khairul Ulum SH, Wakil Ketua Tanfidiyah sekaligus Ketua Lazisnu Brunei Darussalam. Bapak Ibu, ini hanya terjadi di PCINU. Kalau di Indonesia rasa-rasanya tidak boleh rangkap jabatan. Kalau di sini sepertinya boleh. Seperti di Taiwan juga boleh. Dan ternyata tadi cocokan dengan Ustadz Ulum ini, ternyata satu pondok dengan abah saya. Yai kakaknya itu ternyata koncoplek. Makanya nanti abah katanya mau ke Brunei, mau mengunjungi katanya. Temu kangen alumni tambak beras. Karena tadi disinggung masalah koin lazis tadi, saya mau menyampaikan di Taiwan itu kita punya banyak ranting Bapak Ibu. Rantingnya waktu saya menjadi ketua itu jumlahnya 13. Jadi ada 13 kota, masing-masing kota ada rantingnya. Di setiap ranting ada musolanya, minimal musola. Maksimal apa? Kita membeli tanah, membeli bangunan, kita bangun menjadi masjid. Dananya dari mana? Bukan dari sponsorship, dananya dari umat, dananya dari panjenengan jamaah-jamaah yang ada di sana. Bagaimana caranya? Kita memakai sistem koin, umplung. Kalau di Jawa itu bahasanya umplung. Nah, di sini apa tadi itu? Kaleng. Kaleng itu dititipkan ke rumah-rumah. Kemudian kalau ada koin 1 NT, 1 dolar, 2 dolar itu dikumpulkan, kemudian 1 bulan sekali dikumpulkan di panitia. Nah, itu kalau berjalan, Masya Allah itu uangnya bisa benar-benar bermanfaat. Kalau di Brunei juga berjalan gitu tadi. Itu agaknya itu. Ini makanya saya kasih motivasi ya Ulum. Di sana itu membangun masjid harganya miliaran, satu bangunan tuh miliaran. Dan jangan dibayangkan masjid di sana seperti masjid yang ada di Brunei. Saya tadi diantar oleh Habib Zaldi, terus kemudian Ustadz Roro, itu masjidnya beneran masjid besar, megah, dingin. Di Taiwan itu masjidnya ya kayak rumah, kayak ruko seperti itu. Tapi masjidnya bertingkat-tingkat Ibu, 5 tingkat, 6 tingkat. Yang baru kita resmikan Masjid Ranting NU Changhua itu 6 tingkat. Tidak terlalu besar, mungkin seini, nggak sampai sana, tapi 6 tingkat. Karena keterbatasan lokasi. Harganya miliaran. Belinya pakai apa? Koin NU. Bisa. Makanya di Brunei juga pasti bisa itu. Di Taiwan beberapa tempat itu masjidnya di lantai 3,
musola lah, katakanlah musola, karena kalau masjid harus wakaf. Musolanya di lantai 3, lantai 2-nya karaoke. Tempat karaoke di lantai 2, warung Indo lantai 1, lantai 3-nya musola. Terjadi di Taiwan terjadi. Kenapa? Karena Taiwan itu wilayah, kalau tadi sama Pak Agus saya bilang negara bisa diprotes, maka saya bilang wilayah atau entitas saja. Entitas Taiwan ini di sana bukan beragama orang-orang lokalnya. Jadi mereka agnostik, berbeda dengan ateis. Kalau ateis itu kan tidak mempercayai Tuhan dan tidak beragama. Kalau agnostik dia percaya adanya Tuhan, tapi tidak beragama. Nah, mereka mengenalnya dengan karma. Karma baik, karma buruk. Makanya di Taiwan itu Bapak Ibu, kalau kita meninggalkan dompet di taman, itu sampai besok tamannya tetap ada, dompetnya tetap ada. Dalamnya dompet tetap ada. Seaman itu. Jadi kita merasakan Islam di negara non-Islam. Jadi teman-teman Islam itu kalau mau makan terus ternyata ada babinya, diingatkan, ya orang Islam tidak boleh makan babi. Diingatkan Ibu. Jadi sangat menikmati. Saya 10 tahun di Taiwan, hampir 11 tahun itu menikmati. Jadi istri kemudian saya jebak untuk ke Taiwan, akhirnya karena lokasi menjadi istri. Itu sebenarnya tadi kalau hadir bisa dipanggil maju juga karena yatim piatu juga. Guyon Ibu, ngomong tidak ada. Anak juga produk Taiwan, lahir di Taiwan juga. Jadi di Taiwan itu seperti itu. Entitas yang tidak beragama tapi kita merasakan esensi agama. Banyak sekali fikih-fikih minoritas yang dirasakan, yang di pesantren kita pelajari, tidak mutuk kok. Kalau ada pelajaran fikih seperti itu, tapi di Taiwan itu terlaksana. Banyak sekali Ibu ya, contohnya tadi masjid di lantai, musola di lantai 3, lantai 2 itu tempat karaoke. Nah, orang Taiwan itu sangat welcome dengan Islam. Makanya di sana NU itu sangat diterima. Bahkan NU di Taiwan itu sudah lisensi di sini ya, lisensi. Makanya kita mengadakan acara itu sudah silahkan saja. Kita pernah Bapak Ibu mengadakan setiap Idul Fitri, Idul Adha itu kita mengadakannya di lapangan. Karena masjid tidak cukup. Kita mengadakan di lapangan pun itu berkloter-kloter. Pada saat Covid kemarin itu belasan ribu. Terakhir itu sampai 18.000. 18.000 orang tumplek-blek untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Ibu jangan membayangkan sholatnya bareng-bareng satu kloter. Sholatnya itu 6 kloter. Jadi imamnya ada 6, khotibnya ada 6. Ada durasinya. Nanti kalau khotibnya kepanjangan, kelamaan, sudah di kode sama panitia. Karena pas di lapangan itu. Nah, ada satu cerita menarik bahwa ketika ada sholat Idul Fitri di lapangan tersebut di hari Ahad, kemudian di hari Seninnya ada satu orang Taiwan ikrar syahadat di masjid Taiwan. Ditanya oleh imamnya, kenapa kok tertarik masuk Islam? Ternyata jawabannya sederhana. Karena melihat segitu banyak orang melakukan gerakan yang sama, sujud rukuk dengan harmonisasi yang sama, kok bisa? Hanya karena wasilah melihat orang sholat berjamaah, itu akhirnya menjadi mu'alaf. Dan yang mu'alaf tidak hanya 1 per tahun. Mu'alaf di Taiwan itu 1 per minggu. Jadi sekarang itu populasi warga Islam Wanahdin, perlu saya sebutkan Wanahdin karena ini di markasnya PCI NU, itu banyak sekali.
Banyak sekali Bapak Ibu warga asli Taiwan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pengen berkunjung ke Taiwan, hubungi saya, nanti saya siap menjadi tour guide-nya. Saya ada cerita ketika saya dulu dikorbankan menjadi ketua NU, itu kegiatannya Sabtu Minggu pasti ke ranting-ranting. Jadi dari Taiwan atas sampai Taiwan bawah, munyer Bapak Ibu, munyer. Nah waktu itu pernah, saya itu senangannya sarungan, walaupun di Taiwan senangannya sarungan kupiahan. Kadang-kadang nggak pakai kupiah tapi tetap sarungan. Naik taksi Bapak Ibu, naik taksi, sopirnya itu langsung tahu bahwa saya itu orang Islam hanya karena melihat sarung. Sudah tahu. Ditanya saya, "Nimeo juroma," itu kalau diartikan kamu tidak makan babi ya? Ndak. Meo. Nimeo napa niku babi tidak, alkohol tidak. Kamu tidak makan alkohol ya? Iya, saya tidak minum alkohol. Sumenang saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini bukti menjadi adalah Islam sudah diterima di Taiwan. Pertanyaan ketiga saya geblak. Istrimu 4 ya? Dikiranya setiap orang Islam itu istrinya wajib 4. Wajib dikiranya. Itu perspektifnya orang lokal Taiwan. Makanya mohon doanya saat ini kepengurusan NU di sana akan membangun Islamic Center supaya Islam di Taiwan itu tidak hanya sekedar diterima, tapi juga benar-benar tahu Islam itu seperti apa. Banyak sekali ceritanya Ibu. Kemudian yang saya muliakan juga Ustadz Haji Abdul Latif bin Qasim. Ternyata tetangga saya. Beliau Ponorogo, saya Ngawi. Pondoknya ternyata juga dekat dengan rumah saya. Kapan-kapan, ini namanya jodoh ini. Kalau kata Habib Zaldi tadi, ini berkahnya Muharram ini. Kalau nggak kesini, saya nggak tahu ternyata dekat juga dengan saudara-saudara di sini. Tadi ketemu dengan Pak Agus, ternyata temannya Pak Agus ya teman saya. Yai Ulum ternyata satu alma mater dengan abah saya. Waduh, ini kalau saya interview satu-satu jangan-jangan ada yang saudara saya ini, jangan-jangan. Kemudian Tuan Haji Saleh bin Haji Jumuat, Ketua Kampung Bunut, Bapak Rusdianto, Presiden Permai yang tadi maju ya. Kemudian segenap ketua-ketua dan lembaga Banom PCNU Brunei Darussalam. Saya lihat lengkap, sama lengkapnya dengan yang ada di Taiwan. Cuman saya berpikir di sini masih Lazisnu, di Taiwan NU Care. Ini sudah NU Care atau belum ini namanya? Kalau yang baru katanya kan harusnya NU Care gitu. Iya, masih jadul ini. Monggo Yai Ulum nanti di-update itu. Jadi NU Care. Kemudian Bapak Ahmad Mukhlison beserta Ibu selaku Sohibul Bait. Terima kasih Bapak atas jamuannya. Rasanya kok saya tidak merasa bahwa ini di luar negeri karena jamuannya itu jamuan dalam negeri. Jadi saya yo seneng yo kecewa. Saya pikir masakan Brunei itu seperti apa, ternyata ya sama saja. Bapak Ibu, ada hal yang mungkin sedikit perlu saya bagi, bahwa saya pikir tantangan yang ada di Taiwan sama dengan tantangan yang ada di Brunei. Perkembangan Islam di sana pun sama dengan tantangan yang ada di Brunei ini. Kalau di Taiwan kita tantangannya bahwa di sana negara non-Islam, non-Muslim, non-Kristen, di sana tidak percaya adanya agama. Tapi kalau di Brunei ini aturannya saya dengar ketat, tidak boleh macam-macam. Ya saya pikir setiap tempat di kulim makanun itu ada tantangannya masing-masing ya. Nggak apa-apa, yang penting kita semangat saja. Terus kemudian di Taiwan itu tantangannya itu fikih akoliyat ibu-ibu sama bapak-bapak.
fikih aqliyat itu fikih minoritas. Jadi sering kita menjumpai adanya peristiwa-peristiwa yang muskil. Contoh, sering saya menemui jamaah ini problemnya contoh seperti ini. Untuk melaksanakan sholat saja bingung. Kenapa? Karena menjadi operator di pabrik, dimana ketika jadi operator di pabrik itu tidak ada waktu untuk melaksanakan sholat. Kalau ditinggalkan maka mesinnya itu bisa bubar. Nah, itu problem-problem seperti itu kalau di Indonesia kan tidak ada. Saya yakin di Brunei juga tidak ada. Kalau di Taiwan ada. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kita pakai fikih aqliyah. Contohnya gampang, Bu. Solusi kita ada faham yang pakai sholat di jamak. Tapi saya sendiri lebih mendorong untuk teman-teman kita ajari pakai sholat yang sholatnya itu diambil rukun-rukunnya saja. Kalau di Jawa itu kita diajari oleh kiai-kiai itu kan lengkap sekali, seolah-olah semuanya itu wajib. Jadi tertib sekali, tertib. Subhanallahnya 3 kali ketika ruku, ketika sujud. Nah, padahal kan ya sunnah. Yang penting kan tumakninah. Nah, di Taiwan itu akhirnya kita ajari seperti itu. Bagi teman-teman yang susah untuk melaksanakan sholat dan memang benar susah, maka diambil rukun-rukunnya saja. Jadi ada workshop pelatihan sholat singkat. Diambil rukun-rukunnya saja itu ternyata 2 menit selesai. Kalau tidak percaya buktikan. 2 menit selesai. Tapi kita tekankan kepada teman-teman bahwa ini hanya dilakukan di Taiwan dan statusnya bukan sebagai orang yang meremehkan kesunahan-sunahan sholat, tapi distatusi sebagai orang yang dalam keadaan susah pun tetap mengupayakan untuk sholat. Alhamdulillah, Bu, dengan cara seperti ini majikan-majikan itu melihat akhirnya mengizinkan untuk sholat. Bahkan setiap kampus di Taiwan sekarang itu sudah ada musolanya. Karena kenapa? Karena kita itu dakwatul bilhal. Jadi menampilkan Islam dengan ramah, dengan kegiatan, dengan langkah-langkah kita, tidak hanya dengan ucapan atau seminar saja. Banyak itu teman-teman PMI yang statusnya dari pembantu diangkat menjadi mantu. Itu bukan karena dakwah yang bilisan, tapi dengan keikhlasan ngopeni mbah-mbahi, ngopeni orang-orang tuanya itu. Nah, saya pikir hal itu juga kurang lebih sama dengan yang ada di Brunei dan bisa diterapkan di Brunei. Untuk teknisnya tadi saya tekankan pada Yai Ulum bahwa saya pikir poin NU ini bisa ditingkatkan sama seperti yang ada di Taiwan. Di Taiwan itu bisa membangun masjid hanya dengan modal koin NU 1 NT 2 NT. 1 NT Taiwan itu 560 rupiah. Tapi kalau dikumpulkan dengan jumlah warga Taiwan, warga Indonesia yang ada di Taiwan sekarang ini 313.000, maka bisa terkolek seberapa miliar gitu. Nah, apalagi kalau yang ada di Brunei itu jumlahnya orangnya sedikit tapi kan cuannya banyak. Makanya masuknya itu ya $1.000 Brunei. Saya pikir itu saja, sudah terlalu malam. Saya juga kalau terlalu lama nanti takut kualat karena ada yang benar-benar kiai di sana. Nanti malah keliru saya. Saya dari teman-teman Taiwan mengucapkan terima kasih. Saya harap nanti Bapak Ibu kalau ada yang berkunjung ke Taiwan, mohon saya dikabari, gantian saya yang akan menghormat kepada panjenengan semua. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ya, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya penyampaian cendera hati yang akan disampaikan
dari PCNU Brunei Darussalam oleh Mustasyar PCNU Brunei Darussalam, yaitu Prof. Nabil, untuk menyampaikan cenderahati kepada Ustaz Didik yang hari ini telah hadir. Monggo kepada Profesor Al-Habib untuk menyerahkan cenderahati piagam penghargaan, yaitu Ustaz Didik Purwanto PhD. Kepada Prof. Nabil dipersilahkan untuk menyampaikan secara seremonial. Kameramen bersiap? Oke, alhamdulillah. Untuk cenderahati akan disampaikan oleh Rais Syuria. Kepada Rais Syuria untuk maju ke hadapan untuk menyampaikan cenderahati kepada beliau. Silahkan. Mohon maaf Ustaz Didik, silahkan untuk ada cenderahati yang akan disampaikan. Mohon maaf. Kameramen, istri beliau. Oke, Bapak. Silakan. Monggo dibaca. Dan seterusnya